Jadi ketika orang-orang yang lupa ibadah, melalaikan untuk ibadah kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dunianya itu lebih gampang untuk dicari, lebih lancar, lebih sukses, lulus tanpa ada hambatan apapun. Jadi nggak usah kaget, nggak usah gumun. Apa gumun? Takjub. Datang tiang sing donyono niku lancar jaya, tanpa ada halangan apapun, nyambut gawe ini pekerjaannya itu lancar-lancar saja. Bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa membeli apapun fasilitas yang mereka inginkan. Padahal nggak pernah ibadah loh, ya. Sholat pun nggak pernah. Sholat pernah mungkin setahun sekali ketika Idul Fitri atau Idul Adha pas korban, atau mungkin ikut sholat ketika sholat taraweh. Mbok pilih ngoten nggih. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Amma ba'd, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak lupa yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat ini bisa kita manfaatkan untuk aktivitas kita mencari nafkah, kita bekerja, kita mencari apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu adalah akhirat. Selain kita mencari dunia, maka dengan nikmat sehat dan nikmat waktu ini kita juga bisa mendatangi majelis ilmu, kita bisa menjalankan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain tanpa ada halangan apapun. Dan juga kita bersyukur kepada Allah sekali lagi, karena sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberi nikmat yang paling agung tiada tara. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita masih tetap istiqomah. Artinya kita tetap masih bisa berada di atas ajaran Islam, berpegang teguh kepada agama Allah, dan kita bisa menjalankan semua apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang mengaku beriman. Dan kita juga berusaha bersama-sama untuk bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman dan Islam ini merupakan pilihan. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini kecuali mereka yang dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menjelaskan, Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama baina dunyakum. Jadi Allah membagi kepada kalian akhlak-akhlak sebagaimana juga Allah membagi kepada kalian dunia kalian. Fa innallaha yu'tid dunya illa man ahab wala yuhib. Allah memberikan dunia, Allah memberikan nikmat fasilitas dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia itu bagi siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Artinya Allah memberikan nikmat dunia ini kepada orang yang beriman atau yang tidak beriman. Allah memberikan dunia ini kepada mereka yang betul-betul taat dan saleh, beramal ibadah, beramal kebaikan, dan juga mereka yang tidak saleh, yang tidak taat, yang kufur kepada Allah, yang dolim kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah. Itu pun dunia tetap diberikan oleh Allah. Jadi kalau urusan dunia Allah tidak pilih kasih. Dalam urusan dunia Allah tidak tebang pilih. Oh, yang beriman dikasih dunia, yang kafir tidak. Oh, yang ahli ibadah, yang taat dikayakan, dikasih dunia, sedangkan yang tidak pernah ibadah tidak dikasih dunia. Tidak. Kalau urusan dunia siapapun dikasih. Bahkan sebaliknya para jamaah Bapak Ibu,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang yang tidak pernah ibadah, bisa jadi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bisa jadi orang yang kufur, zalim kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah, bisa jadi dunia mereka lebih banyak, harta mereka lebih melimpah ruah, bisa jadi. Bisa jadi orang yang tidak pernah mentaati Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, bisa jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat di luar sana, bisa jadi mereka hidupnya lebih sukses. Dalam urusan dunia mereka itu lebih cerdas, lebih pandai, lebih pinter, lebih piawai, lebih ahli, lebih alim, lebih mengerti daripada urusan akhirat. Maka Allah memberikan kelebihan dunia kepada mereka, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik dan musyrik dan yang lainnya. Bahkan dunia mereka lebih. Sebaliknya orang yang taat, orang yang rajin ibadah, orang yang betul-betul mereka dekat kepada Allah, menjalankan syariatnya, mematuhi perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, bisa jadi ya para jamaah Bapak Ibu di luar sana, bahkan kadang-kadang ekonominya kadang-kadang pas-pasan, bahkan kurang. Kami mohon yang di luar masuk, yang di luar masuk, ya. Masih majelisnya masih longgar, ya. Kami harapkan masuk, iya. Tim, ya. Jadi adab bermajelis lebih dekat kepada ustadz. Tim, kita lanjutkan. Bisa jadi yang di luar sana, orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah, orang yang tidak mau taat kepada Allah, itu bisa jadi mereka dunianya lebih sukses. Ingat, dunianya lebih sukses. Makanya kalau kita membuka di dalam Al-Quran, para jamaah Bapak Ibu, selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala, selalu diingatkan. Nanti di rumah dibuka ya Al-Qurannya, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 44. Ya. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna baqtatan fa idahum mublisun. Allah sendiri menyatakan tatkala orang-orang yang lupa dari peringatan Allah atau melupakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, bisa jadi, ini kata Allah ya, bisa jadi fatahna alaihim abwaaba kulli syai', akan kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu kenikmatan dunia untuk mereka. Apa yang mereka inginkan sama Allah akan diberikan. Fasilitas apapun akan disiapkan sama Allah. Coba, ini benar nggak kata Allah? Mereka yang melupakan peringatan Allah, mereka yang lupa untuk ibadah kepada Allah, bisa jadi dunianya lebih sukses. Ini kata Allah nggih. Sanes kata kula. Surat Al-An'am nanti dibuka lagi surat ke-644. Kemudian Allah mengatakan hatta idza faru bima utu akhadna baqtatan fa idza mublisun, hingga sampai mereka itu bergembira, senang, marem dengan dunia yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi ketika orang-orang yang lupa ibadah, melalaikan untuk ibadah kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dunianya itu lebih gampang untuk dicari, lebih lancar, lebih sukses, mulus tanpa ada hambatan apapun. Jadi gak usah kaget, gak usah gumun. Apa gumun? Takjub. Datang tiang sing donyono niku lancar jaya, tanpa ada halangan apapun, nyambut gawe ini bekerjanya tuh lancar-lancar saja. Bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa membeli apapun fasilitas yang mereka inginkan. Padahal nggak pernah ibadah loh, sholat pun nggak pernah.
Sholat pernah mungkin setahun sekali ketika Idul Fitri atau Idul Adha pas korban. Atau mungkin ikut sholat ketika sholat tarawih. Mbok pilih ngoten nggih. Nah itu. Ini kata Allah, realita nyata ini. Jadi ketika mereka sudah bergembira, senang, marem, nggih, dengan dunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka, apa kata Allah? Akan kami siksa mereka secara tiba-tiba. Saat itu mereka terdiam berputus asa. Artinya apa? Mereka baru sadar bahwa ternyata dunia yang mereka cari itu menjadikan mereka itu lupa kepada Allah, sehingga mereka kufur kepada Allah, penyesalan yang terjadi. Jadi kalau orang sudah datang sakaratul maut, dia baru bertobat, tidak akan diterima taubatnya. Yang hanya ada cuman penyesalan. Makanya Allah ingatkan di dalam surat At-Takasur. Kenal ya dengan surat At-Takasur? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan alhaakumut takatsur. Apa artinya? Yaitu bermegah-megah, bermewah-mewah, menjadikan kamu lupa, menjadikan kamu lalai untuk ibadah kepada Allah. Biasanya para jamaah Bapak Ibu, menurut para ulama ahli tafsir, ayat ini menunjukkan kebiasaan orang-orang sukses, orang kaya, orang yang berharta itu kebanyakan mereka lalai untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dilalaikan, disibukkan dengan dunia mereka dan harta mereka. Sehingga ketika mereka sudah berharta, mereka sudah sukses, hartanya melimpah ruah, naik jabatan, naik pangkat, apa yang terjadi? Lupa kepada Allah. Karena dunia itu melalaikan mereka. Makanya kebanyakan rata-rata orang yang kebanyakan mereka lupa, mereka lalai, mereka sombong, itu kebanyakan, kata Allah ya, kata Allah, itu orang-orang yang punya dunia lebih. Entah itu harta, entah kedudukan, entah jabatan, entah kekuasaan, kebanyakan mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, dolim kepada Allah, fasik kepada Allah, berani berbuat maksiat kepada Allah dan durhaka kepada Allah. Ini kata Allah, bukan kata saya. Makanya Allah sering mengingatkan, wa aksaruhumul kafirun wa aksarun nasi lafasikun. Kebanyakan manusia itu fasik, kebanyakan manusia itu kufur, kebanyakan manusia itu dolim kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi menyebabkan mereka dolim, fasik, kufur kepada Allah, lalai kepada Allah, dilalaikan dengan dunia. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menjaga iman kita, Islam kita. Allah masih menuntun hati kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid, musola dalam rangka untuk ibadah sholat, bersujud kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Meskipun kadang-kadang kita ini harta kurang, pas-pasan, atau mungkin dalam kondisi kita miskin, tapi tidak masalah. Miskin di dunia, tapi jangan sampai miskin nanti di akhirat. Karena orang yang paling bahagia hidupnya nanti di akhirat, di surga, orang yang paling merasakan kesengsaraan hidup di dunia. Ingat, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, orang yang paling bahagia nanti di akhirat, di surganya Allah, mendapatkan fasilitas yang lebih adalah mereka yang merasakan kesengsaraan di dunia. Dengan syarat catatan, ingat, iman, takwa, dan beramal soleh. Lah Ustadz, bagaimana kalau orang hidupnya sengsara di dunia, ekonomi cupet, pas-pasan, cingkrang, gue makan aja kadang-kadang pas, kadang kurang untuk bayar listrik, biaya anak-anak dan yang lainnya. Tapi mereka tidak pernah ibadah, mereka tidak beriman, mereka tidak taat, mereka tidak beramal saleh. Ini bagaimana? Apakah mereka nanti bahagia di dunia, di akhirat? Apa mereka juga nanti masuk surga? Apa kata Nabi? Kata Nabi, kalla, tidak.
Bahkan orang yang seperti ini paling parah, paling berat siksaannya nanti di akhirat, di neraka. Karena nanti di neraka itu ada orang-orang yang miskin tapi sombong. Ya Pak Bu, ya? Sudah miskin tapi sombong. Lah pripun Ustadz miskin kok sombong? Kita jelaskan apa yang telah disampaikan oleh Nabi dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu la yukalimullahu yaumil qiyamah wa la yanduru ilahim walam adzabun alim. 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak mau ngajak bicara. Coba kalau Allah sudah nggak mau ngajak bicara, ini berarti Allah itu sudah bosan melihat wajah-wajah yang seperti ini orangnya. Ibaratnya Allah itu sebel, muak melihat manusia-manusia yang seperti ini. Dan Allah tidak mau melihat dengan pandangan rahmatnya. Lah itu loh. Dan mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Yang pertama kata Nabi SAW, malikun kadzabun, pemimpin yang berdusta, pemimpin penguasa yang suka membohongi rakyatnya, banyak janji-janji palsu, tukang ngibul, tidak pernah menepati janjinya. Kalau sudah diangkat akhirnya lupa daratan, bahkan berani mendolimi rakyatnya. Itu yang pertama. Ini siksaan yang paling berat nanti pada hari kiamat. Yang kedua, syekhun zanin, orang tua yang sudah umur tapi masih senang berzina. Tua, sudah punya cucu, ya, umur 50, 60, 70, 80, tapi suka selingkuh. Ya, hati-hati. Dia berzina dengan istri tetangganya, dengan istri temannya, dengan istri jamaahnya, dengan istri yang lainnya. Padahal sudah umur loh nih. Syekhun zanin. Baru yang ketiga kata Nabi, ailun mustakbirun. Orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, ekonominya kurang, tapi dia sombong. Nah, jelas ya? Ini kata Nabi. Miskin tapi sombong. Pekerjaannya ya kadang-kadang berat lah. Mungkin kuli bangunan, tukang beca, atau jualan apa tapi cukup untuk makan sehari, untuk biaya keluarganya. Nggak ada untuk nabung, ya, nggak ada lebih. Tapi sayang, maaf Bapak Ibu, ngapunten, afan, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Nah ini kan sombong. Padahal seharusnya kalau kondisi ekonomi pas-pasan, harusnya semakin dia dekat kepada Allah. Nggak apa-apa dia miskin harta, yang penting jangan sampai miskin iman. Nggak apa-apa berkurang hartanya sama Allah, dibatasi atau dikurangi. Yang penting jangan sampai imannya berkurang. Itu penting, catatan. Karena Allah sudah pesan kepada kita yang mengaku beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali tetap patuh, taat, tunduk kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan perintah Allah, jangan sampai menggadaikan imannya alias murtad. Ini pesan Allah dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga 102, nanti dibuka di rumah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna